Peminat kopi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya orang dewasa, remaja dan anak-anak pun sudah ada yang menjadi penggemar setia minuman yang satu ini. Bahkan terdapat beberapa orang yang tidak dapat berkonsentrasi saat kerja ataupun melakukan aktivitas lainnya jika belum minum kopi terlebih dahulu. Ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap minuman yang mengandung kafein ini terus meningkat karena munculnya berbagai jenis varian kopi yang ada di pasaran. Harga kopi yang ditawarkan di pasaran pun berbeda-beda, mulai dari harga yang cukup mahal, sangat mahal untuk kopi giling premium, hingga ke kopi kemasan kecil atau sakset yang terbilang cukup murah. Penikmat kopi juga beraneka ragam, ada yang menyukai kopi susu, kopi murni, blended, dan berbagai jenis varian lainnya yang tersebar di pasar kopi Indonesia. Setiap pecinta kopi pastinya pernah mencicipi kopi dalam kemasan sakset yang harus dicampur dengan air panas atau hangat. Salah satu merek kopi sakset yang paling terkenal di pasaran adalah kopi Kapal Api. Merek kopi ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Di balik kepopuleran kopi Kapal Api yang legendaris ini terdapat kisah menarik di belakangnya. Merek kopi yang satu ini memang layak disebut sebagai kopi legendaris di Indonesia. Bagaimana tidak, usia dari kopi Kapal Api ini sendiri, terhitung dari saat produk ini masih dipasarkan dengan sepeda ontel, sudah mencapai lebih 100 tahun. Kopi Kapal Api pertama kali dipasarkan di Surabaya pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1920. Pada saat itu, 3 bersaudara yang datang dari Tiongkok, yakni Go Sulet, Go Biechong, dan Go Subin, bermigrasi ke Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda. Setelah 1 tahun bekerja di perusahaan ban, Sudomo kemudian kembali membantu bisnis keluarganya tersebut. Dia juga sempat menjadi penjual kopi bubuk Hap Ho Chan dengan menggunakan sepeda ontel. Saat pertama kali dipasarkan, kopi tersebut diberi nama kopi Hap Ho Chan. Produk yang berupa kopi bubuk tersebut kemudian dipasarkan melalui sepeda ontel dengan berkeliling kampung dan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Bisnis yang dirintis oleh 3 bersaudara Go itu pun kemudian terbilang cukup sukses hingga pada akhirnya mereka dapat mempekerjakan hingga lebih dari 1.000 orang karyawan demi memajukan bisnis mereka. Permasalahan dan perbedaan pendapat serta berbagai faktor eksternal atau internal yang memicu keretakan memang tidak dapat dihindari dalam menjalani usaha dalam sebuah kelompok. Namun yang paling penting adalah bagaimana cara menyikapi hal tersebut. Sayangnya, hal tersebut tidak bisa diatasi dalam usaha kopi Hap Ho Chan milik 3 bersaudara Go. Akhirnya, perpecahan pun harus terjadi. Kopi Hap Ho Chan kemudian gulung tikar dan asetnya dibagi kepada ketiga perintis usaha tersebut. Go Sulet, salah satu dari 3 bersaudara tersebut, kemudian mendapatkan pabrik penggorengan kopi dari pembagian aset kopi Hap Ho Chan. Laki-laki yang memiliki 5 orang anak tersebut kemudian meminta bantuan 2 orang anaknya, Indra Budiono dan Sudomo Mergonoto, untuk melanjutkan bisnis kopi tersebut. Sudomo Mergonoto inilah yang nantinya akan menjadi pimpinan dari kopi Kapal Api dan membawanya melambung tinggi di pasar kopi Indonesia. Saat masih muda, Sudomo Mergonoto mengaku bahwa dirinya pernah menjalani berbagai macam pekerjaan. Saat itu, bisnis kopi ayahnya, Go Sulet, Hap Ho Chan tersebut belum menjadi besar dan masih beroperasi dari rumah mereka. Kala itu, Sudomo pernah diminta oleh sang ayah untuk bekerja di sebuah perusahaan ban selama setahun. Di tempat itu, Sudomo mendapat tugas untuk mengerok ban-ban bekas. Bahkan, di sela-sela kegiatannya merintis usaha kopi keluarganya tersebut, Sudomo sempat menjadi seorang kernet bemo. Banyak orang yang tidak percaya bahwa seorang bos perusahaan kopi legendaris di Indonesia sempat menjadi seorang kernet bemo, hingga akhirnya Sudomo mempraktikkan bagaimana ia dulu ketika menjadi seorang kernet. Upaya Sudomo, ayahnya, dan kedua pamannya memang membuahkan hasil. Kopi Hap Ho Chan kemudian menjadi besar walaupun pada akhirnya harus terpecah dan gulung tikar karena berbagai macam hal. Sudomo yang memang menggeluti bisnis tersebut bersama ayah dan kedua pamannya kemudian mendirikan sebuah perusahaan perseroan terbatas pada tahun 1979. PT tersebut diberi nama PT Santos Jaya Abadi. Dengan strategi pemasaran dari Sudomo, kopi Kapal Api kemudian merajai pasar kopi Nusantara. Tidak sampai 7 tahun setelah PT Santos Jaya Abadi berdiri, kopi Kapal Api sudah melakukan ekspor ke mancanegara. Ekspansi bisnis pertama mereka ditujukan ke negara Arab Saudi pada tahun 1985. Barulah kemudian negara-negara Asia lainnya seperti Hong Kong, Taiwan, kemudian Malaysia. Namun sekali lagi, kopi Kapal Api terancam kehancuran ketika sang ayah, Go Sulet, meninggal pada tahun 1993. Konflik kembali terjadi dalam keluarga inti Sudomo, yakni Indra, dan ketiga saudara lainnya. Konflik tersebut muncul yang didasari pada perebutan atau perselisihan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Go Sulet. Pada akhirnya, masalah dapat ditangani dengan lebih baik dan kopi Kapal Api beserta PT Santos Jaya Abadi tidak harus gulung tikar seperti pendahulunya, kopi Hap Ho Chan.
Menurut Sudomo, salah satu faktor mengapa kopi kapal api dapat menjadi sebesar sekarang ini adalah dengan melakukan strategi pemasaran yang terbilang cukup unik pada masanya, pada akhir tahun 70-an hingga awal tahun 80-an. Menurut Sudomo, belum banyak pebisnis atau perusahaan yang memiliki ide untuk menayangkan iklan di televisi. Melihat kesempatan tersebut, bos kopi kapal api ini kemudian menggandeng Paimo, seorang pelawak yang terkenal pada masa itu, dan menciptakan iklan produk kopi kapal api. Tayangan iklan tersebut kemudian disiarkan melalui Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan mendapat sambutan positif. Hal tersebut kemudian membuat kopi kapal api menjadi dikenal dan dicintai oleh para penikmat kopi di seluruh Nusantara. Guna menjaga kelangsungan usaha kopinya, Sudomo juga melakukan ekspansi bisnis ke sektor-sektor lain. Melalui PT Santos Jaya Abadi, Sudomo menciptakan berbagai merek kopi lain, sereal, hingga produksi berbagai jenis permen. Selain itu, Sudomo juga menciptakan sebuah kafe untuk menikmati kopi yang gerainya saat ini sudah ada di mana-mana. Untuk Anda yang belum tahu, gerai tersebut adalah Cafe Excelso. Mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa gerai kopi Excelso bukan perusahaan luar negeri, melainkan berada di bawah satu perusahaan payung dengan kopi kapal api. Perkembangannya hingga saat ini, kopi kapal api sendiri sudah membuat 3 varian produk yang berada di pasaran. Pertama adalah kopi kapal api sakset yang kita kenal dan biasa ditemui di warung-warung. Kedua adalah produk serupa namun dalam bungkusan besar yang bisa digunakan untuk membuat puluhan gelas kopi. Dan ketiga adalah kopi kapal api white coffee premium yang merupakan inovasi produk untuk menyaingi perkembangan zaman dan berbagai jenis kopi masa kini. Selain kopi dengan label kopi kapal api, produk lainnya yang berupa olahan biji kopi dari PT Santos Jaya Abadi adalah kopi Good Day, Kopi Ya, Kopi ABC, Kopi Santos, Kopi Kapten, dan Fresco. Melalui inovasi produk kopi dan menghasilkan varian seluruh produknya tersebut, Sudomo Mergonoto kini dikenal sebagai seorang bos perusahaan kopi legendaris yang produknya dapat ditemui di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Usaha kopi yang berawal dari bisnis keluarga dengan pemasaran dan distribusi seadanya tersebut kini menjelma menjadi usaha yang sangat besar dan mampu mempekerjakan karyawan dalam jumlah banyak. Jumlah karyawan dari kopi kapal api sendiri sudah mencapai angka lebih dari 10.000 orang di seluruh wilayah. Nilai moral yang dapat kita peroleh dari kisah kopi kapal api adalah ketekunan dan kerja keras akan menjadi nilai berharga. Walaupun dengan bekerja keras, tetap akan menghadapi berbagai macam rintangan yang membuat Anda harus jatuh atau bahkan memulai semuanya dari awal lagi. Namun janganlah mudah menyerah. Kita harus berani kreatif dalam berinovasi untuk melancarkan berbagai usaha atau pekerjaan. Dengan berinovasi dan menampilkan sesuatu yang unik ataupun berbeda, dapat membantu melancarkan apapun itu upaya yang sedang kita lakukan.